Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada dua orang tentara yang kedua-duanya itu sama-sama muslim, kemudian saling membela negaranya atas bela negara, misalkan contoh, satu membela Rusia dan satu membela negara Ukraina, kemudian ketika mereka berperang dan saling membunuh, apakah boleh atau tidak? Baiklah, sahabat Kun Islami, selamat datang di channel kami, channel Kun Islami. Kali ini kita akan membahas terkait dengan apakah diperbolehkan bagi seorang tentara muslim yang saling membunuh mewakili negaranya untuk membela negara. Maka kita bisa lihat dalam kitab fenomenal yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan judul Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu, yang disitu jelas menjelaskan terkait dengan masalah ini. Sebelum masuk ke jawaban pada poin itu, terlebih dahulu kita membahas terkait dengan larangan keras atau haram untuk membunuh sesama muslim tanpa sebab. Hal ini telah jelas sekali dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Kemudian dari athar hadis disebutkan bahwa la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathi thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jami'ah. Jadi tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang telah menikah yang berzina, orang yang membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Nasai. Sahabat Kun Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui kita bersama bahwa haram membunuh sesama muslim tanpa sebab dan itu menjadi larangan keras, maka kita masuk kepada bagaimana jika terjadi sebuah peperangan antara dua negara atas nama negara dan atas nama bela negara. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang pertama adalah kita harus memahami dulu tentang konsep ismah, yaitu perlindungan suatu negara atas hak bagi warganya, yaitu berupa perlindungan keamanan utamanya terhadap seluruh warga negaranya, tidak peduli itu agamanya apa. Maka ketika ada di situ mungkin kafir zimmi di situ, atau ada kafir mustakman yang berada dalam sebuah negara Islam, maka wajib bagi negara Islam tersebut untuk melindungi dan menyediakan keamanan. Ya, jadi misalkan ada kafir dhimmi di situ. Kafir dhimmi itu apa? Adalah orang non muslim atau kafir yang berada dalam lindungan negara Islam. Itu disebut dengan kafir dhimmi. Kemudian kafir mustakman adalah orang non-muslim atau kafir yang berada dalam lindungan negara Islam dengan jaminan keamanan sementara kurang dari 1 tahun. Maka semuanya itu mendapatkan perlindungan dari negara atau yang disebut dengan ismah. Dan haram bagi seorang muslim untuk membunuh non-muslim atau kafir ketika berada dalam suatu perlindungan negara tersebut. Berbeda kasusnya ketika terjadi sebuah peperangan. Ketika terjadi sebuah peperangan negara antar negara, misalkan saat ini, isu saat ini adalah Rusia melawan Ukraina misalkan, maka permasalahannya akan menjadi berbeda. Orang kafir tersebut yang berada di dalam negara lain itu sudah tidak dalam perlindungan negara Islam yang tadi itu, sehingga tidak mendapatkan perlindungan di situ. Dia masuk dalam kafir harbi. Kafir harbi, karena dia kenapa disebutkan kafir harbi? Karena dia itu berada dalam daerah peperangan atau daerah darul harb. Nah, ketika seorang non-muslim tuh berada di daerah peperangan, dia akan disebut dengan kafir harb. Karena kenapa? Karena berada di daerah peperangan dan tidak mendapat lagi proteksi atau ismah dari sebuah negara itu tadi. Begitu juga pun orang muslim yang berada di dalam darul harb tersebut, di daerah darul harb, maka mau tidak mau itu juga diperbolehkan untuk dibunuh karena
dia berada dalam situasi perang, dengan catatan di sini adalah dia adalah tentara dan dia memiliki syarat-syarat yang memang diperbolehkan dalam agama untuk berperang. Karena juga di dalam Islam ada beberapa yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Dalam Islam tidak semuanya itu bisa untuk diperangi walaupun itu berada dalam daerah darul harb. Ada yang dilarang keras untuk diperangi. Contoh seperti wanita, contoh lagi seperti anak-anak, contoh lagi seperti ulama, contoh lagi seperti orang yang dia bertani, yang dia tidak mengangkat senjata, tanaman, kemudian hewan, itu dilarang untuk diperangi walaupun di daerah harb ya. Tetapi kalau dia posisinya mengangkat senjata dan posisinya itu berperang dan dia adalah seorang tentara, apapun dia, misalkan dia itu kafir atau dia itu muslim, ketika dia berada di daerah darul harb atau darul peperangan, maka diperbolehkan untuk dilakukan peperangan atau pembunuhan. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk bertanya tentang apapun, isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.